Cek teman-teman, kira-kira suaranya kedengaran apa tidak ya sampai sana? Kedengaran, Kak. Baik. Kedengeran, Kak. Ya, Kedengaran, Kak. baik. Putus-putus, Kak, suaranya. Oke, baik. Sekarang sudah 20.30 ya teman-teman. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, yang mana kita masih bisa menjalankan segala aktivitas ibadah kita dan juga bisa menambah pemahaman kita terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk pertama kalinya kami bertemu ya dengan teman-teman sekalian di seluruh muslimah hampir di seluruh Indonesia ya teman-teman. Ada yang dari Bandung, Yogyakarta juga, bahkan yang dari Aceh juga ada ya teman-teman. Nah, oke. Semoga dimanapun teman-teman berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini akan ada acara yang sangat spesial bagi kami dan untuk teman-teman semua, yaitu acara bedah buku sekaligus launching buku pertama karya Mbak Anita Wotavia yang judulnya adalah Berkahnya Merawat Cinta. Nah, teman-teman penasaran nggak sih apa isi dari buku tersebut dan kenapa kok Mbak Anita mau menulis buku dengan judul Berkahnya Merawat Cinta? Ada apa di balik ini gitu kan ya? Sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit membacakan profil beliau. Kita sapa dulu dengan Mbak Anita. Kita sudah bersama dengan penulisnya langsung ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya Mbak? Kedengeran nggak? Iya kedengeran Mbak, kedengeran. Tapi sedikit itu Mbak, mungkin mikrofonnya agak dijauhkan, sedikit agak berdengung. Kita sekarang telah bersama dengan sang penulis buku, yaitu Mbak Anita Wotavia. Mbak, mohon izin saya menjelaskan profil Mbak sebentar ya Mbak ya. Nama Anita Wotavia, tempat tanggal lahir Blora 26 Januari 1993. Genap 8 tahun besok ya Mbak ya. Moto hidupnya berbuat baik atau bermanfaat. Begitu profil singkatnya Mbak Anita. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman juga udah penasaran nih kayaknya sama buku Mbak Anita ini gitu. Ada apa di balik cover yang sepertinya ini ada apa gitu kan ya Mbak? Boleh nih Mbak Anita mungkin akan menjelaskan membedah karyanya Mbak Anita. Karena ini adalah karya pertama Mbak Anita juga ya Mbak ya. Silakan waktu dan Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya terima kasih ya, saya sapa semua teman-teman yang ada di Zoom meeting online ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita tak henti-hentinya ucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah, karena nikmat yang sering sekali dilupakan atau dilalaikan oleh umat manusia itu kan nikmat sehat dari Mas sempat ya. Jadi kita harus sering-sering mengucapkan alhamdulillah, sering-sering mengingat nikmat sehat ini supaya kita banyak-banyak bersyukur gitu ya. Tak lupa juga kita harus menyampaikan selawat kita kepada junjungan kita Muhammad SAW yang tentunya menjadi suri teladan kita, menjadi penerang jalan hidup kita, yang membuat istilahnya suri teladan kita yang tentunya nanti kita nantikan ya syafaatnya di yaumil akhir nanti.
Di sini saya ucapkan terima kasih Dinda telah istilahnya membantu kami sebagai moderator ya, sebagai moderator pada malam hari ini. Ini santai-santai aja ya. Saya agak deg-degan ini Dinda. Agak deg-degan ini karena jujur ini pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama saya di acara Zoom meeting. Ini suaranya agak besaran enggak atau pas? Sudah Mbak, sudah terdengar. Ya. Jadi di sini merupakan upgrade diri saya, karena sebelumnya saya belum pernah menulis Dinda. Jadi saya belum pernah menulis sama sekali, dan ini merupakan pengalaman pertama saya, buku pertama saya, dan mungkin menjadi upgrading diri saya, khususnya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bermanfaat lagi. Inginnya sih menebar kebermanfaatan ya dia. Tapi ya semoga ini menjadi salah satu jalan dari Allah, salah satu jalan dari Allah memberikan jalan ini untuk Anita lebih luas lagi, Anita lebih banyak lagi bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi buku ini hanya secuil ilmu dibandingkan ilmu-ilmu yang lain yang mungkin teman-teman yang ada di Summit ini lebih istilahnya lebih pandai, lebih banyak sekali ilmunya dibanding saya. Jadi ilmu ini hanya secuil saja. Jadi nanti kita bareng-bareng istilahnya belajar bersama di dalam buku ini. Semoga nanti ada banyak hikmah, ada teman-teman di semua nanti bisa mengambil hikmah dari membaca buku ini, mengambil manfaat dari baca buku ini, mengambil ilmu yang ada di buku ini, sehingga buku ini nanti tidak sekedar dibaca saja, tidak sekedar dibeli saja, tapi juga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu ya, seperti itu. Jadi di sini BBB ya Dinda, BBB bedah buku BMC atau berkahnya merawat cinta. Mungkin bisa set selanjutnya Dinda. Jadi tadi sudah ta'aruf ya Dinda ya. Jadi sudah dikenalkan oleh moderator kita Dinda. Seharusnya moderatornya juga kenalan dulu ya dia. Dinda ini dari mana ini Dinda? Saya udah jelas ya Dinda dari blognya. Dinda ini dari mana? Iya, saya dari Sukabumi Mbak. Jadi kita jauh-jauhan ya Mbak. Namanya apa teman-teman semua di sini ilmu ya, namanya dunia online sekarang ya, zaman serba online, serba digital. Jadi yang jauh bisa lebih dekat, yang dekat bisa saja lebih jauh karena mungkin bisa sibuk sendiri dengan mobilnya, sibuk sendiri dengan HP-nya tuh ya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dinda ya teman-teman. Di sini nama lengkap saya yaitu Anita Watavia. Bisa dipanggil Anita, bisa dipanggil Nita, kemudian ya besok adalah tanggal lahir saya, jadi genap sudah 28 tahun umur saya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk hidup sampai usia 28 tahun. Jadi usia ini semoga banyak amalnya daripada banyak dosanya, tapi jujur banyak dosanya, jadi banyak sekali dosa yang sudah saya perbuat ini. Jadi semoga Allah mengampuni itu. Untuk moto hidup saya berbuat baik atau bermanfaat. Jadi mungkin salah satu tujuan buku ini saya tulis itu salah satu ya inginnya saya berbuat baik. Jadi ilmu yang sedikit saya dapat, ilmu sedikit yang saya pahami, semoga ini nanti bisa kita pelajari bareng-bareng, bisa banyak yang mengambil manfaatnya. Untuk aktivitas saat ini, saya sebagai ibu rumah tangga, jadi saya mempunyai satu orang putri yang usianya belum genap 2 tahun. Jadi alhamdulillah di pernikahan saya masih muda, saya sudah dibelikan seorang
putri yang solehah, amin ya Allah, semoga kelak bisa menjadi investasi dunia akhirat kita, karena memang salah satu amal jariah kita adalah anak yang solehah. Background pendidikan saya yaitu bidan dan juga kesehatan masyarakat. Jadi kenapa dua di sini? Nanti di dalam buku itu ada sedikit cerita juga tentang kenapa kok saya bisa mengambil dua jurusan yang berbeda. Nanti bisa teman-teman bisa membaca buku. Kenapa kok mungkin bisa dilanjutin kan? Mendengar dari tim kami bahwa banyak yang dari luar Jawa juga, ada yang dari Aceh, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Riau. Alhamdulillah sekali ya teman-teman sudah antusias ikut seminar ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit manfaat dari seminar ini. Jadi ini kenapa saya menulis seperti itu. Kenapa sih kok saya memilih menulis seperti itu. Jadi di sini saya mengapa ambil menulis, karena kalau kata penulis itu kan menulis adalah karya yang abadi. Jadi sampai kita insya Allah nanti mungkin ya sudah tidak ada di dunia ini, jadi insya Allah tulisan-tulisan kita yang kita buat, yang kita sampaikan ke orang, istilahnya menulisnya adalah menyampaikan ilmu lewat tulisan. Jadi untuk sekarang ini sih banyak ya teman-teman, banyak sekali kita bisa menyampaikan ilmu kita, baik itu lewat tulisan, baik itu lewat video-video, apalagi sekarang itu kan zamannya zaman serba digital, zaman serba online, jadi teman-teman bisa mengapresiasi diri untuk apapun yang ada yang kita miliki, istilahnya sarana prasarana yang kita miliki saat ini itu bisa menjadi amal jariah kita kelak, baik itu HP kita, laptop kita, tulisan kita, ilmu-ilmu kita, itu insya Allah nanti akan bisa menjadi amal jariah kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kita memberikan ilmu kita ke orang lain. Contoh kecilnya saja, ilmu mencuci pakaian, bagaimana pakaian itu bisa bersih. Jadi bagaimana menjemur baju yang baik, bagaimana masak ini yang enak. Jadi ilmu itu bisa kita sampaikan walau kecil, mungkin dilihat orang terlihat sepele, tetapi ilmu itu nanti ketika itu diamalkan oleh orang yang kita berikan ilmunya, insya Allah nanti itu akan menjadi amal jariah kita di akhirat. Jadi kenapa saya menulis di sini, ini merupakan salah satu upgrading diri saya. Jadi sebelumnya saya belum pernah menulis sama sekali, dan sebenarnya bukan tulisan ini ya, maksudnya dalam artian bukan menulis saja, kayak yang abadi itu bukan menulis saja, tapi teman-teman bisa selain itu juga bisa, mungkin bisa membuat video-video atau mungkin bisa membuat rekaman-rekaman dan lain sebagainya. Untuk tulisan ini kenapa saya memilih untuk menulis, jadi awalnya saya tidak terpikirkan sekali untuk menulis, tapi tiba-tiba atas izin Allah saya jadi kenapa saya tidak menulis aja, mungkin slide selanjutnya bisa didengar. Jadi buku ini merupakan hasil dari The Power of Tawakal. Jadi kenapa di sini saya menyebutnya The Power of Tawakal. Kalau namanya umat Islam ya, seorang muslim, seorang muslimah gitu kan, itu tidak ada yang namanya kepepet ya. Kalau tidak bisa didengar ya. Cek ya. Jadi mungkin bisa ke slide selanjutnya. Jadi buku ini itu The Power of Tawakal saya gitu. Jadi sebelumnya kenapa kok saya sebut The Power of Tawakal, karena memang ini adalah bukti tawakal saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kita sebagai seorang muslim itu tidak ada yang namanya pepet, tidak ada yang namanya mentok, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan lagi, harapan saya sudah selesai, tidak ada. Tapi yang namanya seorang muslim itu dia mempunyai Allah. Jadi kepepet-pepetnya seorang muslim itu adalah tawakal. Jadi setelah kita berdoa, setelah kita berusaha
hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini merupakan the power of tawakal saya, ya, the power of tawakal saya kepada orang yang saya cintai. Ketika itu memang saya bingung harus berbuat apa, sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian saya berinisiatif untuk kenapa saya tidak menulis buku saja, terus kemudian kenapa saya harus menulis buku. Jadi di dalam buku ini nanti ada doanya. Jadi dulu awalnya itu memang niatnya saya menulis buku ini tuh nanti ketika buku ini bisa dibaca oleh orang banyak, itu nanti bisa doa untuk memintakan doa kesembuhan suami saya, ya. Jadi memintakan doa kesembuhan suami saya supaya banyak gitu kan. Jadi semoga kita tidak tahu siapa sih yang doanya terkabul, siapa sih yang doanya diijabah oleh Allah, siapa sih yang dia itu lebih dekat sekali sama Allah. Jadi saya di sini berusaha membuat buku ini untuk itu. Jadi ketika itu bulan Agustus, awal Agustus saya membuat buku ini, menulis buku ini itu jadi. Jadi ini memang the power of tawakal itu. Jadi yang namanya kita sudah bukan kepepet ya, tapi tawakal kepada Allah dengan caranya supaya kita itu ada jalan, ya inilah jalan dari Allah. Akhirnya Allah memberikan petunjuk pada saya, coba baca, coba untuk nulis seperti itu. Jadi dari tulisan ini ada nilai doanya. Jadi dalam bukunya itu saya meminta doa kepada pembaca untuk kesembuhan suami saya. Doanya seperti itu. Nah, kemudian berlanjut beberapa hari kemudian setelah itu selesai dalam waktu 2 minggu, 20 kemarin itu adalah merupakan 2 tahun, yaitu tadi karena tawakal dalam waktu 2 minggu bisa menulis itu. Kemudian saya kirimkan ke penerbit. Jadi saya kirimkan ke penerbit, ya Allah semoga buku ini bisa diterbitkan, nanti bisa orang banyak, bisa orang banyak yang membaca sehingga nantinya banyak orang yang mendoakan untuk kesembuhan suami saya. Jadi inilah awal kenapa buku saya ini bisa sampai saya tulis dalam waktu sesingkat itu, yaitu The Power of Tawakal tadi. Jadi sebagai seorang muslim tidak ada yang namanya mentok, tidak ada yang namanya kepepet, tidak ada yang namanya tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan keluar, tapi seorang muslim itu mempunyai Allah. Kita masih punya harapan, yaitu Allah. Kita masih punya senjata, yaitu doa. Kita masih punya senjata untuk dekat sama Allah, sehingga ketika kita dekat sama Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah ada jalan keluarnya seperti itu. Mungkin bisa slide selanjutnya, Dina. Jadi inilah tulis, salah satunya itu tadi untuk istilahnya usaha saya, usaha terakhir saya, karena memang tidak ada usaha terakhir itu selain doa, untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan saya. Terus kemudian di dalam buku ini tuh kan sudah saya jelaskan ya tadi, bahwa dalam buku ini tuh ada doa, ada doanya. Jadi amalan apa sih yang bisa kita lakukan ketika nanti membaca buku ini gitu. Yang pertama itu membaca dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi di dalam buku ini nanti saya banyak menggunakan referensi dari Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi banyaknya ke situ. Jadi semoga nanti buku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selain kita bisa membaca Al-Quran bareng-bareng di sana, terus kemudian juga kita juga bisa mempelajari sedikit sunnah Rasul. Jadi hanya sedikit, sunnah Rasul itu banyak sekali, tapi di sini mungkin ada beberapa saja yang kami cantumkan. Terus kemudian yang kedua adalah doa. Yang kedua adalah kita melakukan ibadah atau amalan yang namanya berdoa. Jadi di buku ini nanti kita akan bersama untuk suami saya. Terus kemudian yang ketiga itu sedekah. Jadi nanti di dalam buku ini selain teman-teman memiliki buku ini, juga teman-teman nanti akan menitipkan sedikit hartanya untuk sedekah. Karena memang tujuan dari buku ini, awal mula saya membuat atau menulis buku ini yaitu untuk meluaskan dakwah, meluaskan sedekah, dan kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Lanjut, Cinta. Syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
dengan adanya hikmah pelajaran hidup yang saya alami, itu membuat saya lebih tegar mengetiknya di rumah sakit. Jadi sambil menunggu suami saya opnam, saya menulis. Jadi ketika itu juga sudah mendapatkan izin suami saya, Abi saya izin untuk menulis ya Bi, gitu kan. Alhamdulillah beliau enggak apa-apa setuju. Jadi beliau juga sedikit membantu saya untuk menulis buku itu. Jadi ketika itu terakhir opnam di rumah sakit bulan Agustus itu kan. Jadi itu terakhir opnam suami saya di rumah sakit, dan itulah izin suami saya juga ikut, dan beliau juga ikut dalam mengisi buku. Jadi ada beberapa kutipan-kutipan dari suami saya untuk diisi buku di dalam buku itu. Ini adalah buku pertama saya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, karena memang awalnya saya tidak terpikir untuk menulis buku ini. Jadi semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nanti di awal buku ini teman-teman akan diajak penulis untuk memahami suatu arti, yaitu arti bukan sekedar kita merawat saja. Merawat itu kan beda dengan menjaga ya. Jadi dengan kita merawat cinta, kita bisa menumbuhkan cita-cita yang baru. Jadi istilahnya merawat cinta ini bukan sekedar kita yang belum menikah saja, bukan sekedar kita yang sebagai seorang ibu, bukan sekedar kita sebagai seorang suami, bukan kita saja sebagai seorang anak, bukan kita saja sebagai seorang kakek ataupun nenek, ataupun nanti bisa menjadi eyang ya, tapi merawat cintanya. Karena dengan merawat cinta ini, insya Allah nanti akan tumbuh cinta-cinta yang baru, yang nantinya itu jadi cinta yang semestinya. Jadi bukan cinta yang Allah tidak ridhoi ya, tapi cinta yang Allah ridhoi, seperti itu. Mungkin itu saja Dinda ya dari saya. Mungkin kita nanti bisa lebih banyak diskusinya saja. Mungkin teman-teman bisa bertanya tentang buku ini ataupun tentang apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mbak Anita yang sudah memaparkan mengenai karya pertamanya ya Mbak ya. Nah, sekarang kita menuju ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang lebih penasaran lagi nih mengenai apa sih cerita di balik buku ini gitu. Tadi kan disebut-sebut kok bisa dalam waktu yang singkat menyelesaikan buku yang sebanyak ini. Mungkin Mbak Anita, tadi saya boleh nanya satu pertanyaan ya mungkin yang teman-teman belum pada tahu. Berapa lama Mbak dulu waktu nulis ini, dan prosesnya itu sesulit apa gitu? Bisa digambarkan seperti covernya itu sepertinya memang ada cerita di balik itu ya Mbak ya? Iya, terima kasih Dinda. Dinda ini membuat saya menangis ini. Mbak. Sebenarnya memang agak berat ya menyampaikan ini, cuma memang motivasi awal Mbak menulis buku ini itu memang awalnya itu doa ya, meminta doa kesembuhan. Jadi sebelumnya teman-teman di sini saya memberitahu ya kepada teman-teman semuanya bahwa saya telah menikah pada tanggal 19 Agustus tahun 2018, dan sampai kemarin tanggal 19 Agustus 2020, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah menikah dengan seorang suami yang alhamdulillah ya Dinda, beliau istilahnya benar-benar menjadi pemimpin yang memang
menjadi teladan kita, sebenarnya menjadi teladan saya dan anak saya untuk kedepannya, karena beliau memang banyak sekali memberikan teladan kepada kami, baik itu ibadah kepada Allah maupun kepada sesama manusia, karena memang beliau sangat prinsipnya itu sangat kuat sekali, jadi beliau ini sangat kalau masalah ibadah itu memang kencang, kemudian juga masalah dengan kepada teman-temannya juga baik, jadi hubungannya sama manusia juga baik. Jadi di situs di tahun 2019 suami saya periksa ke rumah sakit, beliau periksa ke rumah sakit dan akhirnya beliau didiagnosa gitu kan, mengalami penyakit keganasan, jadi penyakit yang ganas. Jadi akhirnya kami berusaha untuk ikhtiar ya Dinda, mulai dari berobat yang tradisional maupun berobat yang konvensional. Jadi kita berusaha ikhtiar mulai kemarin tahun 2020 Januari itu kami mulai melakukan pengobatan intensif di rumah sakit. Jadi saya otomatis pulang masuk rumah sakit, jadi hampir tidak pernah bertemu sama anak saya, malah jadi saya seringnya tidurnya di rumah sakit karena menunggu suami saya di rumah sakit. Jadi ketika itu setelah berjalan waktu begitu cepat ya, di Agustus itu memang istilahnya penyakitnya itu semakin parah gitu kan. Jadi saya sudah bingung Linda, saya bingung, ya Allah, ini saya harus bagaimana supaya saya dan suami juga mempunyai kekuatan gitu kan Dinda. Akhirnya bagaimana kalau saya menulis, nanti kalau misalkan buku ini jadi segera terbit, kemudian di dalam buku ini nanti ada doa gitu kan. Saya pengennya ada doa untuk kesembuhan suami saya. Jadi saya pengennya seperti itu, agar nanti kan kita tidak tahu ya Dinda, doa siapa yang nanti akan terkabul, kan kita tidak tahu, karena kita yang namanya manusia masih punya Allah, masih punya tawakal tadi. Jadi itu salah satu akhirnya saya berusaha keras, nanti tanggal 19 Agustus ini bukunya harus jadi nih gitu kan. Pengennya di momen itu, di 2 tahun pernikahan saya ya, 2 tahun pernikahan saya itu nanti ya ini adalah buku hasil karya kami di 2 tahun pernikahan kami gitu. Tanggal 19 itu saya usahakan untuk jadi saya kirimkan ke penerbit gitu kan. Akhirnya menunggu ke penerbit, itu penerbit yang lain ya Bunda, ini penerbit yang lain, bukan penerbit yang sekarang. Jadi kemudian pas ya, jadi sekitar berapa hari ya Dinda, suami saya tanggal 26 itu sudah kritis. Akhirnya suami saya istilahnya kembali pulang, istirahat yang sesungguhnya karena memang di dunia ini kan kita tidak bisa istirahatnya sebenarnya adalah di akhirat kelak. Jadi beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanggal 26 Agustus 2020 kemarin. Jadi semoga buku sebenarnya saya juga sudah, ya Allah ya udah gitu kan, udah nggak mau lagi gitu kan buku ini buat apa gitu kan. Jadi terus akhirnya saya berpikir lagi, kenapa tidak saya lanjutkan, saya sudah menulis begitu banyak halaman. Akhirnya saya menghubungi Oh Devi sebagai penerbit buku ini ya, ini saya punya tulisan ini, jadi monggo dibaca dulu, misalkan mau diterbitkan monggo, gitu aja. Terus akhirnya beliau yang menyemangati saya, ayo mbak gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya buku ini bisa diterbitkan, dan tetap buku ini nanti tetap ada doa, yaitu nanti saya memohon dari pembaca semuanya, dari sini nanti penulis memandu doa untuk teman-teman pembaca semuanya, untuk mendoakan suami saya. Jadi baktinya seorang istri yang mungkin bisa sampai nanti ya, ini adalah doa. Jadi kalau anak kan juga ya, anak soleh itu kan mendoakan orang tuanya, itu adalah amal jariah anak kepada orang tuanya, itu mendoakan orang tuanya sampai di akhir hayatnya nanti. Jadi kan tidak akan terputus
Dan ini mungkin sebagai wujud ya bakti saya kepada suami, mengajak teman-teman semuanya juga untuk ikut mendoakan suami saya. Mungkin itu juga. Ya, Baik, Mbak. ini adalah ya, Ya. itu jawaban sedikit ya Dinda, banyak ya Dinda. Masya Allah sekali Mbak, nggak bisa saya gambarkan gimana perasaan dan kondisi saat itu ya Mbak. Mungkin yang harusnya kemana-mana pikirannya tapi bisa menghasilkan karya juga ya Mbak ya. Tidak ada kata tidak untuk menulis ya kan Mbak ya. Insya Allah Dinda, insya Allah kita kalau sudah ada istilahnya sudah ada niat, sudah mau berusaha ya, sudah mau berusaha, ada niat dan juga diimbangi dengan usaha. Cuma kalau kita cuma niat saja tidak ada usahanya ya cuma jadi angan-angan ya. Jadi untuk mengusahanya itu harus ada usaha. Betul sekali. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tadi di chat, ada yang akan bertanya ya. Silakan open mic sama videonya Mbak Linda Septiani. Atau mungkin teman-teman Baik, terima kasih Mbak Dinda. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas Mbak. Ini bisa di open videonya ya. Ya, mungkin bisa di open video. Biar tahu. Mohon izin bertanya sebelumnya. Terima kasih Mbak Anita atas pemaparannya, sangat inspiratif sekali. Dan mohon maaf saya belum bisa menyalakan video karena ada kendala sinyal begitu ya. Jadi supaya ininya bisa stabil, saya off kamera dulu. Nah, saya mau bertanya nih Mbak Anita, gimana sih Mbak Anita itu bisa mengelola rasa di mana Mbak Anita tuh berada di titik yang paling rendah sehingga tapi Mbak Anita tuh masih bisa berjuang bahkan sampai Mbak Anita tuh bisa menerbitkan buku. Nah itu gimana tuh Mbak? Bisa di kepada kami begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Linda Septiani. Silakan mungkin Mbak Anita. Ya, terima kasih ya Mbak Linda. Yang namanya manusia ya Din ya. Semuanya teman-teman ya. Yang namanya manusia itu kan pasti punya yang namanya titik terendah. Titik di mana kita mengalami down, di mana kita mengalami ya tadi tabarru'ah tawakal tadi. Jadi ya dalam prinsip saya itu tidak ada yang namanya kepepet ya. Jadi kembali lagi ke prinsip awal sih sebenarnya. Jadi kalau kita memang kita yakin bahwa semua itu ada jalan, semua itu ada hikmahnya, semua itu ada hal yang bisa kita petik manfaatnya jadi kejadian yang sudah kita alami. Jadi di sini saya juga mungkin ketika saya harus bekerja, kemudian ketika pulang kerja harus ke rumah sakit sampai pagi lagi ketemu anak mungkin cuma sekedar menyapa ya 10 menit saja mungkin, terus kemudian saya berangkat lagi kerja sampai jam 2 seperti itu terus sampai dalam waktu Januari sampai Agustus itu ya. Jadi ketika saya dalam perjalanan itu kan, dalam perjalanan saya berpikir ya Allah mungkin ini lelah, mungkin ini capek, mungkin kadang saya juga sampai di jalan itu sampai nangis gitu kan, sampai nangis ya Allah saya capek, itu saya pernah bilang sama saya, ya Allah saya capek, saya pengen istirahat gitu kan. Jadi kemudian saya kembalikan lagi ke prinsip awal, ya Allah ini adalah bakti saya kepada suami seperti kan. Jadi ini adalah bakti saya kepada suami, mungkin dengan saya bisa berbakti kepada suami, istilahnya bisa membuat beliau ini tenang gitu kan. Ini sebagai jalan saya untuk menuju surga ya gitu kan. Karena memang kita kan sebagai umat Islam kan tujuan akhirnya itu adalah surga ya kan. Ada yang di sini ingin masuk selain surga, pilihannya kan cuma dua, yaitu surga atau neraka. Jadi yaitu ketika saya down, ketika saya ingin ya Allah gitu kan, kembali lagi ke niat awal ya Allah ini surga loh, kembali kita akan up lagi gitu. Jadi kita akan lebih semangat lagi. Misalkan kita menulis gitu kan,
oh ini juga jalan termasuk jalan masuk surga kan, kita bisa mengamalkan ilmu kita, bisa menjadikan ini amal jariah kita ketika ada orang yang membaca, kemudian orang tersebut bisa sedikit mengambil hikmah dari tulisan kita, mengambil sedikit manfaat dari tulisan kita, kemudian dia melaksanakannya, terus kemudian dia juga istilahnya menularkannya kepada mungkin temannya, saudaranya, anak-anaknya, atau mungkin tetangganya, mengajak orang lain, itu kan menjadi amal jariah semuanya, ya kan? Yang namanya ilmu itu kan tidak akan terputus. Terus kemudian juga ketika misalkan kita kuliah, skripsi juga, ketika kita mendapat dosen yang susah ditemui, kemudian juga kita mendapat dosen yang mungkin kuliahnya ke luar negeri, jadi kita susah kan untuk istilahnya kita untuk ketemu dosen aja nggak bisa karena kuliahnya beliau ke luar negeri, apalagi kalau ke luar negeri itu 1 semester sekali baru pulang, bagaimana nih skripsi saya gitu kan, kita pasti berpikir ya Allah ini gimana skripsi saya ingin lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, kita harus kembalikan lagi ke Allah tadi. Oh, mungkin ini jalan dari Allah. Mungkin kita bisa mengambil istilahnya apa ya? Di tengah-tengah, mungkin kalau yang lain mungkin bisa setiap hari bisa konsul ya. Kita bisa mungkin saya bisa update yang lain nih, bisa belajar yang lain di tengah-tengah kesibukan saya. Jadi semua udah ada jalannya, Allah sudah, itulah dari Allah gitu. Jadi kita yakin saja apa yang kita jalani saat ini, apa yang kita apa yang kita rasakan saat ini itu salah satu takdir yang sudah Allah tuliskan ya sejak 50.000 tahun yang lalu. Jadi kita harus yakin itu supaya yaitu tadi mencari celah supaya kita banyak mengambil hikmah, mengambil istilahnya ini loh jalan yang Allah inginkan gitu kan. Jadi kita harus bisa pandai-pandai itu tadi, pandai-pandai mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang kita alami saat ini. Jadi mungkin ketika saya waktu itu down terus saya putus asa gitu kan, saya istilahnya udah saya di rumah saja, saya enakan di rumah gitu kan, tidur sama anak kan, ibaratnya sama kayak kita punya anak sama gitu kan. Tapi inilah bakti saya yang namanya istilahnya surganya istri kan ada di hidup suami. Jadi disitulah saya menjadikan itu menjadi pemicu saya untuk kembali lagi up gitu kan, kembali lagi setelah down harus segera kembali lagi up lagi, harus semangat lagi supaya ya itu tadi menjaga itu tadi niat tadi. Mungkin itu Dinda. Ya. Baik Mbak, jadi poin intinya memang harus benar-benar kuat sama niat ya Mbak ya. Nah, ada yang bertanya ini Mbak Nisa Ihvani, mungkin bisa bertanya langsung sambil dinyalakan videonya. Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa. Saya ingin bertanya, yang pertama, menurut Kakak definisi cinta itu seperti apa? Yang kedua, cinta itu kan fitrahnya manusia. Nah, kita sebagai manusia kan nggak bisa menolak mau cinta sama siapa. Namun kan pada zaman sekarang, kita itu kan, buat saya yang masih remaja, kan belum siap buat menikah gitu ya. Kalau misal, saya kan sedang suka sama seseorang, terus kalau seseorang itu, kalau kita bicara tentang cinta itu kan berhubungan sama yang namanya pacaran. Bagaimana solusinya untuk saya agar tetap memegang prinsip untuk tidak berpacaran, meskipun yang memintanya adalah orang yang kita sayang, Kak. Begitu mungkin, Kak, hanya itu. Baik. Itu yang saya pertanyakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Silakan Mbak Anita. Iya, terima kasih ya Mbak Nisa ya, Mbak Nisa. Sebenarnya terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya dalam ya Dinda ya. Jadi yang namanya manusia itu kan memang punya fitrah yang namanya cinta ya. Di sini saya mencoba menjawab. Jadi nanti Mbak Nisa ini bisa mencari referensi lain karena memang banyak referensi yang lebih mungkin jawabannya lebih
pas ke Mbak Nisa ya. Jadi kalau menurut saya ya ini Mbak Nisa ya. Jadi yang namanya cinta ya memang itu adalah fitrah gitu kan. Fitrah dari sang pemberi fitrah gitu kan. Jadi kita tidak bisa menolaknya sampai kapanpun, sampai tua, sampai kita usia 90 tahun misalkan ya kita hidup, cinta itu ada. Bahkan cinta ini akan kita bawa ketika kita nanti di akhirat sana, karena kita kelak akan dipersatukan, dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kita cintai, ya toh? Nah, jadi kenapa sih Allah memberikan fitrah cinta ini gitu kan? Salah satunya tujuannya itu yaitu untuk melanjutkan keturunan supaya kita tidak terputus ya generasinya ya seperti itu. Jadi salah satunya itu tujuan salah satunya cinta itu adalah itu. Namun ya Mbak Nisa ya, tujuan utama dari cinta ini yaitu yang paling utama di sini di dalam buku itu ya Mbak Nisa, nanti kita akan bahas ada tingkatan cinta. Jadi bisa nanti seberapa sih kita harus mencintai manusia, sesama manusia gitu kan. Apalagi yang dia itu bukan siapa-siapa kita ya kan, bukan siapa-siapa kita. Mungkin kalau dia jelas-jelas suami kita ya, suami kita jelas harus kita cintai ya kan, harus kita cintai, harus kita hormati, harus kita harus berbakti kepadanya. Jadi Mbak Nisa di sini mungkin istilahnya apa ya? Yang namanya jiwa muda ya, jiwa muda itu kan memang cintanya itu kan menggebu-gebu. Ya inilah kenapa sih kita harus sering-sering istilahnya banyak teman yang mungkin yang kalau kita belum menikah ya masih kuliah itu kan kita banyaklah berkumpul sama sesama yang wanita gitu kan, supaya kita banyak diskusi dengan sesama teman kita. Ya misalkan kita tidak mau pacaran ya udah kita berkumpulnya dengan orang-orang yang sesama tidak mau pacaran ya, karena kita tahu oh pacaran itu ternyata mendekati zina loh ya kan. Kalau pacaran itu nanti kita bahaya loh, efeknya nanti bisa istilahnya kita chat saja yang itu nanti bisa menjurus ke zina itu sudah termasuk dosa ya, maksudnya kita karena itu lawan jenis kita gitu kan. Apalagi nanti kalau kita sampai ke pacaran gitu kan, ya otomatis kita sendiri yang harus memanage gitu kan. Jadi cinta ini tidak bisa dielakkan. Cinta ini hanya bisa dirawat tadi. Bagaimana merawat cinta, yaitu kita harus tahu tingkatan cinta itu. Nanti dalam buku ini nanti dibahas bareng-bareng tentang tingkatan cinta itu. Jadi yang pertama ya di sini nanti saya jelaskan saja. Yang pertama itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kita itu sebagai hambanya Allah. Jadi pertama yang kita cinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Yaitu kita sebagai hambanya Allah. Hambanya Allah itu yang seperti apa? Yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah ini dia, kalau konsep pertama ini sudah kita pegang, nah insya Allah kelanjutannya itu juga akan kita pegang terus gitu kan. Tapi yang namanya manusia itu tadi, kita harus punya teman supaya kita tetap bisa memegang teguh prinsip awal kita. Nah supaya kita istilahnya kalau di sini kan tadi Mbak Lisa menanyakan yang namanya pacaran tadi ya. Jadi ya di sini hanya saran saya, kalau memang ini masnya ya, ikhwannya ini memang benar-benar serius dengan Mbak Nisa, ya datang saja ke rumahnya Mbak Nisa. Istilahnya apa ya? Melamar. Itu adalah bukti cintanya seorang umat Islam itu. Jadi bukti cintanya seorang laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi adalah menikah. Jalannya di Islam ya menikah itu gitu kan. Itu sudah ada hadisnya, hadis Rasulullah. Jadi kedua orang yang saling mencintai itu ya jalannya adalah menikah. Mungkin ya itu solusi yang bisa saya
berikan ke Mbak Nisa. Kalau memang Mbak Nisa sudah siap menikah, ikhwannya juga sudah siap menikah ya, monggo gitu kan. Kalau belum ya ayo kita perbaiki bareng-bareng diri kita bersama-sama meraih ridho Allah dulu gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin itu dia Dinda ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Mbak Nisa bisa cari referensi lain, banyak sekali referensi lain yang mungkin nanti bisa membuat Mbak Nisa ini bisa mengambil keputusan seperti itu. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Monggo Dinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama Kak. Ya, sekarang mungkin boleh pertanyaan terakhir ya Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin singkat saja untuk sebagai penutupan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, baik Mbak Cica. Mbak Cica silahkan Mbak Cica. Mungkin disingkat saja ya Mbak ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Cica Wiswanti dari Gunung Kidul. Selamat malam Mbak Anita. Salam kenal juga. Selamat malam. Oh iya. Baru di forum. Selamat malam Cica. Selamat malam Mbak. Ini memang namanya Cica. Maksudnya nama panjangnya siapa Cica? Cica Wiswanti. Asli Mbak itu. Oh iya. Lucu, mungkin selucu orangnya ya Dinda ya. Iya, boleh di off cam Mbak atau dinyalain videonya. Nanti putus-putus Mbak. Gunung Kidul. Oh iya, siap. Ini aja nggak apa-apa. Silakan Mbak. Oke. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Mbak Anita mengenai proses kreatif dalam menulis ya Mbak. Di tulisan Mbak ini kan true story begitu. Mungkin tidak akan mampu dituliskan oleh orang yang mungkin tidak memiliki pengalaman. Jadi kalau true story itu kan pasti karena suatu pengalaman begitu Mbak. Nah, dari Mbak sendiri apakah ada tips buat kita-kita yang penulis pemula buat bisa menciptakan tulisan yang mungkin kitanya itu masih minim sekali pengalaman. Nah, saran dan juga tips dari Mbak itu seperti apa? Dan salam kenal sekali lagi Mbak, semoga bukunya ini benar-benar bisa menginspirasi banyak orang dan seluruh pembacanya nanti bisa menangkap dari tujuan Mbak supaya dapat melafalkan doa gitu untuk almarhum suami Mbak. Amin. Terima kasih Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Cica. Silakan Mbak Anita. Ya, Mbak Cica. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Cica atas pertanyaannya. Iya, benar sekali ya Mbak Cica, di sini saya memang true story, jadi pengalaman-pengalaman saya yang kemudian saya tuliskan dan kemudian saya mengambil sedikit pelajaran dari pengalaman itu, mengambil banyak hikmah dari pengalaman itu sehingga ada sisi manfaatnya buat saya, sisi hikmahnya buat saya. Jadi untuk yang mungkin pengalaman Cica lebih banyak daripada Mbak loh sebenarnya ya. Jadi pengalaman itu tidak harus yang sedih ya, Dinda ya, Mbak Cica ya. Jadi tidak harus yang sedih, tidak harus yang melo, tidak harus itu yang bagaimana itu kan. Mungkin Cica punya pengalaman yang menggembirakan seperti itu kan. Banyak kok true story itu yang mengisahkan prestasi-prestasinya. Jadi kemarin saya juga membaca buku tentang driver yang menjadi seorang dokter. Jadi itu juga true story. Jadi kita bisa membuat cerita itu bukan dari cerita-cerita yang mungkin sedih, melo dan sebagainya, tapi dari hasil prestasi kita, mungkin dari hasil cita-cita kita seperti mungkin kalau yang mungkin pengalamannya dianggap biasa-biasa aja gitu ya Din ya. Mungkin Mbak Cica pengalamannya dianggap biasa-biasa aja menurut Cica gitu kan. Jadi Cica tidak usah bingung juga. Cica bisa membaca banyak referensi buku ya yang Cica minati. Jadi Cica ini passionnya di mana sih? Pengennya itu yang bagaimana sih? Jadi misalkan Cica pengen membuat buku yang
bukunya itu tentang motivasi atau enggak pengen yang bagaimana ya, kalau sesuai yang Cica pengenkan gitu. Mungkin Cica banyak-banyak membaca buku tentang itu. Jadi misalkan Cica pengen mengangkat tema tentang masalah kisah, karena Cica pengen meneladani Aisyah gitu kan, Aisyah istri Rasulullah kan banyak nyanyiannya ya, Dinda sekarang lagi tenar kan Aisyah istri Rasulullah gitu kan. Jadi Dinda mungkin pengen Cica pengen menulis buku gitu kan. Jadi menulis buku tentang Aisyah, karena Aisyah itu adalah wanita inspiratif saya. Saya ingin menuliskan kisah tentang beliau yang itu tulisan saya, yang nantinya dengan tulisan saya ini orang lebih suka membaca tulisan saya daripada membaca sirahnya yang mungkin setebal itu ya, Din ya. Kalau kita baca sirah-sirah Nabawi, sirah-sirah sahabat-sahabat Nabi itu kan bukunya tebal-tebal sekali ya. Jadi mungkin Cica bisa menuliskan, oh saya inspirasinya Bunda Khadijah mungkin ya. Mungkin kita mulai membaca tentang Bunda Khadijah gitu kan. Terus akhirnya punya inspirasi, saya ingin menuliskan tentang Bunda Khadijah yang sesuai anak sekarang, bahasanya bahasa sekarang kan mudah dipahami teman-teman semua. Jadi Cica banyak-banyak saja membaca, banyak-banyak saja mencari referensi lain supaya nanti yaitu dengan itu kita ada ide, nggak harus pengalaman yang asli. Jadi kita dengan membaca atau mungkin pengalaman temennya curhat ke Cica nih, ini lah, akhirnya Cica memberikan solusi lah, mungkin bisa dijadikan buku dan sebagainya. Jadi kalau memang kita tujuannya pengen menulis, insya Allah ya kita akan ada jalan gitu kan, ada jalan untuk bagaimana ya semua ini bisa jadi tulisan gitu kan. Pokoknya kita akan ada ide saja untuk menulis. Mungkin itu saja ya Dinda dari saya. Semoga Cica nanti bisa menulis buku ya. Cica nanti kalau bisa menulis buku kabari kami ya. Nanti bukunya Mbak Anita beli nomor 1 ya. Cica ya dari Gunung Kidul kan ya. Terima kasih Cica atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Cica. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Cica untuk pertanyaannya. Jangan lupa nulis ya Mbak Cica, nanti Mbak Anita beli paling pertama tuh. Oke. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Dari bedah buku milik Mbak Anita, karya pertama yang judulnya Berkahnya Merawat Cinta. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kami untuk terus belajar lagi menjadi lebih baik ya Mbak Anita. Amin. Terima kasih untuk ketersediaan dalam ikut berpartisipasi pada malam hari ini. Teman-teman, satu lagi jangan lupa ya, nanti silahkan diikuti aturannya dalam untuk mendapatkan door prize. Kurang lebih ada 3 orang ya Mbak yang akan dipilih nanti. Ya, insya Allah nanti ada 3 buku ya sebagai 3 buku yang akan nanti. Ya. Teman-teman bisa cek lagi nanti aturannya seperti apa di grup Telegram. Nanti akan kami infokan lagi di Instagram khususnya. Mungkin seperti itu teman-teman. Kita akhiri acara pada malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.